Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat STIQ Ashifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Qur'ani. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi untuk aktivitas Anda hari ini. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali lafaz yang sama namun maknanya berbeda tergantung konteksnya. Sebagaimana kata rahmat. Kata rahmat dalam Al-Quran setidaknya terdapat penggunaan kata ini sebanyak 103 ayat di dalam 37 surah. Kata rahmat berasal dari bahasa Arab, yaitu rahmatun. Kata rahmat merupakan masdar dari kata kerja, yaitu rahima yarhamu, yang berarti kasih sayang, simpati, keramahan, dan toleransi. Sedangkan secara istilah di dalam kitab Mufradat Fi Gharibil Quran karangan Ar-Raghib Asfahani dijelaskan bahwa rahmah mencakup dua arti, yaitu kelembutan dan kebaikan. Maksudnya rahmatun adalah sifat kelembutan yang menghendaki kebaikan bagi orang yang dikasihani. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum rahmah adalah sikap kasih sayang yang dilakukan kepada yang dikasihani. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fat ayat ke-29 yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang di antara satu sama lain. Kamu lihat mereka sujud dan ruku mencari karunia dan keridhaan Allah. Tanda-tanda kepatuhan tampak pada wajah mereka karena bekas sujud. Beberapa mufasir memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kata rahmat dalam ayat tersebut. Sebagaimana Ibnu Katsir, beliau seorang mufasir terkenal, menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini mencakup tiga hal. Yang pertama, kasih sayang dan persaudaraan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, kelembutan hati dalam menyampaikan dakwah kepada orang kafir. Dan yang ketiga, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Adapun Al-Qutubi, seorang mufasir dan ulama terkemuka dari Andalusia, menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dan yang kedua, rahmat yang diberikan umat Islam kepada sesama muslim dan kepada orang lain. Adapun At-Tabari, seorang mufasir besar, menyatakan bahwa rahmat dalam ayat ini mencakup tiga makna. Yang pertama, kasih sayang dan persaudaraan antara para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, kelembutan hati dalam berdakwah kepada orang kafir. Dan yang ketiga, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari penjelasan mufasir dapat disimpulkan bahwa rahmat dalam Quran surah Al-Fat ayat ke-29 mencakup makna kasih sayang, persaudaraan, kelembutan hati dalam berdakwah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap kasih sayang dan persaudaraan dalam menjalin hubungan antara sesama muslim dan juga dalam berdakwah kepada orang kafir. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Wallahu a'lam bishawab.